Selamat malam, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sahabat Night Call GPB dimanapun berada. Salam damai, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Helen Luhulima Hukom. Saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPB Jemaat Pondok Ungu Bekasi. Sebelum kita beristirahat, marilah kita merenungkan bagian dari firman Tuhan hari ini, hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Dan marilah kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berterima kasih untuk hari ini, hari Minggu, di mana kami telah merangkai bakti kami dalam ibadah hari Minggu dan semua kegiatan pelayanan. Dan sekarang sebelum kami akan beristirahat, kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Topanglah kami dengan kuasa Roh Kudus, baik kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini juga bagi hamba-Mu, agar kami boleh dibentuk untuk menjadi pribadi yang setia, seturut dengan kehendak Tuhan, dalam melakukan semua firman Tuhan yang kami akan renungkan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dalam renungan malam pada hari ini terambil dari surat Efesus 3 ayat 8 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian dan saya membacakannya sesuai dengan Alkitab terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesengsaraanku karena kamu. Karena kesengsaraanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, hidup kita tidak lepas dari apa yang dinamakan penderitaan. Setiap hari pasti kita akan menjumpai berbagai macam tantangan, bahkan yang dinamakan pergumulan, pencobaan, dan itulah yang kita hadapi. Ada kejutan-kejutan manis, tetapi juga ada kejutan-kejutan pahit yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Dan pastinya sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk tetap menjalani hari-hari kita dengan tabah. Dan tentunya memohon pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara, dalam bacaan ini kita boleh melihat kesaksian dari Rasul Paulus, seorang rasul yang besar pada masanya. Dia sebelumnya adalah yang bernama Saulus. Dan setelah menjadi pelayan Tuhan, maka hidupnya sangat amat bergantung pada kasih karunia Allah. Itulah yang disampaikan kepada jemaat Efesus, bahwa kasih karunia Allah itu sudah cukup baginya. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus bertahan dalam segala ujian yang dihadapinya. Nah, saudara-saudara, bahwa segala apa yang dialami oleh Rasul Paulus, kasih karunia Allah itu jauh lebih besar. Sehingga ia meminta jemaat Efesus untuk tidak tawar hati melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu sendiri. Karena kesengsaraan yang dialami oleh Rasul Paulus adalah
untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk pribadinya. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya penuh dengan segala kekurangan. Kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-8 tentunya ya, dalam bacaan yang sudah kita dengarkan bersama, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Dan apa yang disampaikan kepada jemaat Efesus, agar jemaat Efesus boleh melihat bahwa Rasul Paulus menjalankan segala sesuatunya itu bukan dengan beban atau paksaan atau dengan duka cita, tetapi bahwa kesempatan melayani adalah sebuah anugerah. Anugerah untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Artinya bahwa Rasul Paulus tidak melihat kesengsaraan itu sebagai suatu hal yang memberatkan, tetapi sebagai anugerah, kesempatan untuk dapat melayani. Hidup ini memang adalah kesempatan ya Bapak Ibu Saudara, dan itulah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk melayani semua orang agar mereka boleh bertemu dengan Kristus, terutama bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus Kristus. Rasul Paulus menguatkan jemaat Efesus pada waktu itu agar tetap memiliki semangat. Kasih karunia Allah tadi yang saya sampaikan lebih besar daripada penderitaan. Dan Tuhan menganugerahkan hikmat kepada kita semua, khususnya juga bagi jemaat Efesus, agar mereka tetap menjadi role model, menjadi contoh sebagai anak-anak Tuhan, yang tetap memberikan kesaksian hidup yang baik sekalipun di tengah-tengah penderitaan pada waktu itu. Saudara-saudara, apa pesan firman Tuhan yang dapat kita petik pada hari ini sebelum kita beristirahat? Yang pertama, saudara-saudara, tentang kasih karunia. Apakah kasih karunia itu sendiri? Kasih karunia Allah adalah sesuatu yang kita pahami sebagai pertolongan dan kekuatan ilahi yang kita terima melalui pendamaian Yesus Kristus. Itulah kasih karunia. Dan bagi Rasul Paulus, kasih karunia itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Melalui kasih karunia itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa kasih karunia Allah itu dapat memperkuat kita dari hari ke hari, di tengah-tengah kondisi dan situasi yang kita hadapi, dan menolong kita bertahan sampai akhir dalam kesetiaan kita. Itulah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita, menolong kita untuk memperbaiki kesalahan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Kasih karunia Allah itulah yang akan menguatkan kita juga untuk melayani, seturut dengan kehendak Tuhan. Kasih karunia Allah itulah yang membuat kita mampu untuk mengampuni orang lain yang berbuat salah atau memperlakukan kita dengan tidak baik atau tidak sepantasnya. Itulah yang tadi saya katakan bahwa kasih karunia Allah ini membuat kita bertahan dalam segala hal. Dan bagi Rasul Paulus cukup itu yang dia miliki dalam kehidupan ini. Untuk melayani Tuhan tentunya dengan segenap hati. Dan kasih karunia Allah itulah yang memanggil dan mengutus kita semua untuk memberitakan Injil dengan segenap hati tentunya. Dan itulah yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia terpanggil untuk memberitakan Injil walaupun dalam tantangan yang tidak mudah baginya untuk dia hadapi. Dan kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk tetap melayani. Baik atau tidak baik waktunya, tapi kita tetap bersedia untuk memberitakan Injil dalam setiap kesaksian kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar dalam hikmat Tuhan
Maka itulah yang memampukan kita untuk dapat melayani dan memberitakan Injil. Hikmat Tuhan itulah yang akan menjaga kita bahwa apa yang kita lakukan itu bukan untuk kehormatan kita, bukan untuk puji-pujian yang sia-sia, bukan untuk mencari popularitas atau supaya kita dipuji, tetapi bahwa apa yang kita lakukan itu seharusnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan disampaikan kembali kepada jemaat Efesus, agar mereka paham dengan hikmat Tuhan itulah maka kita dapat melayani dengan baik. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk juga dapat memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan di era digital saat ini. Ada begitu banyak media sosial yang dapat kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan tentunya. Dan mari kita manfaatkan semuanya itu. Karena saat ini kita sudah ada dalam budaya digital yang sudah melekat dalam kehidupan gereja juga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Maka berdasarkan firman Tuhan hari ini, mari kita melihat apakah yang kita lakukan selama ini boleh menjadi berkat bagi orang banyak melalui media sosial dengan banyak hal yang sehari-hari kita lihat dan kita pegang di tangan kita ya. Maka apakah yang kita kirimkan itu sebagai bentuk pemberitaan firman Tuhan itu sudah kita gumuli terlebih dahulu, lalu kita kirimkan kepada orang lain sehingga orang lain mendapatkan penguatan, mendapatkan penghiburan, lebih semangat lagi, lebih bahagia lagi, lebih dihargai lagi, bukan sebaliknya. Konten-konten yang berisikan tentang hal-hal yang membuat orang menjadi patah hati atau patah semangat atau menjadi ketakutan atau berita-berita hoax. Ya, tapi kita boleh bijak dengan hikmat Tuhan menggunakan semua sarana yang ada, terutama juga digital tentunya ya, untuk dapat menyebarkan firman Tuhan dengan bijak juga. Sehingga dapat membuat kita semua bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari tanggung jawab memberitakan firman Tuhan itu adalah tanggung jawab kita. Mari kita boleh menjadi seperti Rasul Paulus yang boleh jeli melihat situasi dan kondisi yang ada dalam hikmat Tuhan. Boleh memberitakan firman Tuhan sehingga membuat semua jemaat yang dilayaninya boleh bertumbuh dengan baik dan mereka kemudian dapat memberitakan firman Tuhan melalui kesaksian hidup yang nyata, tindakan yang konkret yang akhirnya membuat begitu banyak orang kemudian akhirnya tertarik untuk kemudian juga mengikut Kristus. Biarlah firman Tuhan ini boleh mendorong kita untuk semakin melayani Tuhan dengan baik, dengan hikmat Tuhan, dan biarlah kasih karunia Allah itulah yang membuat kita tetap bertahan sampai pada akhirnya dalam kesetiaan kita. Karena hidup ini bukan soal pencapaian, tetapi tentang kesetiaan yang akan kita bawa sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Selamat beristirahat untuk kita semua dan marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami untuk tetap terus hidup dalam kasih karunia Allah, dan dengan menggunakan hikmat yang berasal dari Allah dalam tugas pemberitaan Injil dalam seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikanlah senantiasa kekuatan, kesehatan dalam menjalani hari-hari hidup kami, agar kami boleh tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang, agar nama Tuhan dimuliakan dalam segenap kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk semua orang yang menderita dalam kehidupan ini agar mereka boleh dikuatkan. Yang sakit Tuhan jamah, yang bergumul dalam segala hal Tuhan hiburkan, yang berduka cita Tuhan berikan semangat kembali agar mereka semua boleh melangkah dalam kasih Kristus. Kami menyerahkan juga keluarga kami masing-masing, kiranya kasih Tuhan menolong keluarga kami untuk tetap memberitakan Injil dengan hikmat Allah, dan dengan kasih karunia yang membuat kami tetap menjadi contoh dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah GPIB,
Berkatilah seluruh gereja-gereja yang mencoba untuk menjadi perpanjangan tangan Allah bagi dunia ini, agar tetap menjadi berkat dimanapun berada. Juga bagi pemerintah kami ya Tuhan, Tuhan memberkati agar kiranya pemerintah boleh bijak dan juga tetap mengayomi masyarakat dengan baik dan adil. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sahabat Night Call yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai.